Salam olahraga, sobat kiper semua. Kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Pada hari ini ya, saya akan memperkenalkan segmen baru dalam channel review barang kiper, yaitu Football Science. Di segmen ini ya, yang saya berharap saya bisa mempublish videonya mungkin 2 kali atau 3 kali dalam 1 bulan ya. Saya akan membahas mengenai perkembangan sains dan teknologi di dalam olahraga sepak bola secara umum ya. Di sini saya akan membahas teknologi yang ada digunakan di bola modern, di jersey modern, hingga kiat-kiat yang dilakukan oleh atlet-atlet untuk mendukung performance di cabang olahraga sepak bola yang kita cintai ini. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai teknologi yang ada pada bola sepak bola. Bola sepak bola ya, dari awal pertama sekali sepak bola diperkenalkan, dibuat dari senyawa kulit ya. Jadi bagian terluarnya itu terbuat dari material kulit ya. Kulit yang digunakan tentu saja kulit hewan ya, yang paling terkenal ya pastinya kulit sapi ya. Lalu dalam perkembangannya bola sepak bola mengalami banyak perubahan hingga akhirnya sampailah ke bagaimana bola sepak bola yang kita ketahui sekarang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya mengenai jenis-jenis bola sepak bola dan lain sebagainya, ya pertama kita bahas dulu ada 3 hal penting yang membentuk suatu bola ya. Yang pertama adalah ini tidak bisa kita lihat, yaitu adalah bagian karet di dalam bola tempat kita memompa udara di dalamnya. Nah, di sini material yang umum digunakan itu ada 2. Yang pertama adalah karet alami ya, dan yang kedua adalah karet butil atau karet sintetis. Nah, perbedaan dari kedua ini sebenarnya cukup gampang dijumpai, yaitu jika sobat kiper membeli bola ya, setelah sobat kiper tidak menggunakannya selama katakanlah 1 minggu ya karena pekerjaan atau hal lain sebagainya, seberapa kempes bola sobat kiper setelah 1 minggu tersebut. Jika bola sobat kiper mengalami kempes yang cukup signifikan sehingga harus dipompa kembali, besar kemungkinan bola sobat kiper itu terbuat dari material latex, rubber alami di dalam bola tersebut. Nah, kempes itu tadi bukan hal yang buruk, karena malahan bola yang bisa mengalami kekurangan tekanan angin atau kempes ketika disimpan, itu adalah tanda dari bola yang bagus, karena dia menggunakan material rubber alami ya. Rubber alami memiliki tekstur yang lebih soft dan konsistensi yang lebih baik di seluruh titik, sehingga biasanya sepak bola premium ya seperti Adidas Finale atau semua bola resmi yang kita saksikan di TV-TV itu biasanya menggunakan material rubber alami di dalamnya ya. Sedangkan material rubber butil itu cenderung lebih keras ya, daya tahannya lebih lama. Dia tidak akan mengeluarkan air angin sebanyak itu, namun karena teksturnya yang keras itu dan pantulannya yang terlalu bouncy, biasanya bola matchball grade matchball tidak akan menggunakan material tersebut untuk di bagian dalamnya. Nah, lalu bagian yang kedua itu adalah bagian lapisan foamnya atau apa yang ada di permukaan ini yang dapat sobat kiper tekan-tekan. Nah, di sini bola secara garis besar lagi-lagi dibagi menjadi 2 jenis material. Yang pertama adalah PVC. Nah, kalau sobat kiper masih ingat bola Mikasa zaman dulu, ketika zaman Liga Galatama, Liga Indonesia di awal-awal ya mungkin di tahun 90-an hingga 2000-an, ketika saya juga pertama kali mengikuti sepak bola di tahun tersebut, bola Mikasa ya, kalau kita sebut merek Mikasa Bolton pada zaman itu banyak yang menggunakan material PVC. Ciri khasnya adalah materialnya itu begitu tough, begitu keras dan begitu kuat sampai biasanya bagian leather out di depan sini yang akan lepas duluan sebelum bolanya rusak ya, sebelum bagian panel di bawahnya rusak ya, bagian terluarnya yang akan lekang atau lepas duluan. Itu adalah ciri khas bola PVC. Tentu saja daya tahannya sangat bagus, namun kekerasannya itu lagi-lagi bukan tekstur yang disenangi oleh pemain pada umumnya ya. Ketika tendang kaki bisa sakit, ketika sobat kiper mencoba untuk menangkap atau menahan dengan paha seperti itu rasanya juga sakit ya. Jadi PVC bukanlah bola yang populer dan bukan material yang digunakan untuk material matchball pada saat ini ya.
Yang material kedua itu adalah PU atau poliuretan. Nah, poliuretan ini sebenarnya terbagi jadi dua jenis, TPU ya, thermosetting poliuretan, dan poliuretan biasa ya. Tapi bergantung dari manufacturer-nya dan merekan yang dipakai, sebenarnya dari segi performance keduanya itu tidak terlalu banyak jauh berbeda ya. Nah, jadi bola seperti yang saya di sini punya, saya memiliki bola Ortus 8 dan saya juga memiliki satu bola lagi dari Champs ya yang dibeli di Ace Hardware. Ini kalau sobat kiper penasaran, keduanya ini merupakan bola dengan material TPU. PU ya, saya tidak tahu apakah TPU atau PU biasa. Nah, kedua bola ini jelas tidak mencapai kategori bola match ball ya. Namun kedua bola ini sudah merupakan bola yang menurut saya sangat mumpuni untuk digunakan, dan selama bermain di tim saya, kedua bola ini selalu menjadi bola pilihan utama ketika yang dipakai untuk latih tanding ya. Lalu faktor ketiga yang perlu sobat kiper perhatikan mengenai bola ini juga yang jelas terlihat di mata, yaitu ada di surface-nya ya. Nah, jadi apa material yang paling luar di dalam bola tersebut ini? Nah, biasanya ya seperti yang kita bisa lihat ini biasanya udah material campuran kulit sintetis ya, yang bisa berupa dari material polipropilen atau polietilen ya, atau bisa juga ada blendingan polyester dengan cotton atau katun ya. Nah, yang perlu sobat kiper perhatikan, biasanya untuk material luar ini jika sobat kiper membeli bola match ball itu pasti daya tahannya sudah terjamin ya. Yang perlu sobat kiper coba perhatikan itu adalah apakah materialnya ini termasuk yang tergolong mulus ya, smooth, atau yang textured ya. Kalau sobat kiper pernah menggunakan bola futsal yang bagus, yang seperti misalnya bola Ortus 8 yang digunakan untuk PFL ya, saya lupa serinya apa. Nah, bola tersebut itu memiliki texture ya. Nah, match ball di bola-bola resmi pertandingan sepak bola itu pun sama, pasti menggunakan kulit terluar, lapisan kulit sintetik ya, tidak akan menggunakan kulit asli lagi kalau sepak bola zaman sekarang. Tapi yang paling bagus tentu saja yang menggunakan texture. Nah, jadi kalau kita simpulkan tadi semua ya, bola yang dalamnya menggunakan karet alami ya, material luarnya menggunakan PU atau poliuretan, dan lapisan terluarnya itu coating di peng luarnya ini menggunakan material sintetik ya, dengan texture itu adalah kualitas bola yang paling tinggi. Itulah yang biasa kita sebut match ball. Kalau kita rupiahkan, ini biasanya yang termasuk bola-bola yang harganya di atas 500.000 ya. Karena seingat saya bola match ball-nya Specs ya, yang Illusion 2 itu saja udah 560.000. Dan semenjak mendapat sertifikasi FIFA, yang tentu saja artinya biaya lagi untuk pihak Specs-nya, bola tersebut tentu saja dijual semakin mahal. Namun keuntungannya adalah bola tersebut dapat secara resmi digunakan oleh timnas Indonesia untuk bertanding melawan tim-tim negara lain, baik itu di pertandingan persahabatan maupun di turnamen resmi. Ya, technically itu bisa dilakukan. Nah, satu lagi yang perlu sobat kiper ketahui mengenai bola, di era modern ini ya, dengan teknologi terbaru, ada dua cara untuk menghubungkan panel-panel di sebuah sepak bola ya. Yang pertama tentu saja cara paling klasik yang sampai sekarang masih bagus untuk digunakan, yaitu dengan cara dijahit ya. Kalau dari dijahit ini kita bisa lihat ciri khasnya ya, ketika sobat kiper lihat di antara panel-panel itu ada jahitan yang dapat terlihat dengan jelas. Nah, yang kedua, bola yang lebih canggih ya, itu adalah bola yang panelnya dihubungkan secara thermal bonding, atau bolanya dipres dengan panas sehingga satu panel dengan panel lainnya melekat, sama seperti kamu melakukan pengelasan ya. Cuma bedanya yang dilas itu tentu saja material busa, foam, material plastik dan material kulit sintetisnya ya. Keuntungan dari bola dengan thermal bonding yaitu kita bisa lihat, karena tidak adanya jahitan di dalamnya sini, air akan semakin sulit untuk menembus masuk ke dalam ya. Material coat terluar dari bola dan material poliuretannya sendiri itu memang sudah didesain untuk tidak menyerap air ya. Tapi material karet di dalam bola itu masih dapat menyerap air. Makanya bola-bola yang dibuat dengan metode thermal bonding tadi, meskipun dimainkan dengan kondisi hujan, bola tidak akan mengalami pertambahan berat yang signifikan. Rasanya akan jauh berbeda dengan jika sobat kiper memainkan bola standar seperti yang saya punya ini di lapangan. Lalu, ya, ini sedikit hanya sebagai tambahan, tidak berhubungan dengan teknologi bola ya.
mungkin Sobat Kiper akan menjumpai apa yang disebut sebagai FIFA Approved Ball. Nah, FIFA Quality Pro. Nah, bola-bola demikian itu sudah melalui standar yang super ketat dari FIFA mengenai dimensi, ukuran, berat, dan lain sebagainya, ya. Sehingga diharapkan kualitasnya dapat sama di antara satu FIFA Quality Pro dengan bola FIFA Quality Pro yang lainnya. Namun, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak, dan tentu saja Sobat Kiper bisa tahu bola Jabulania yang sangat terkenal itu, performance satu bola dengan bola yang lain, atau karakteristik satu bola dari satu bola dengan yang lain, meskipun mereka sama-sama FIFA Approved, ya, FIFA Quality Pro Approved, ya, tersertifikasi, mereka bisa saja memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Sama seperti bola Nike Strike musim ini di Liga Inggris, ya, itu terkenal sangat sulit untuk melakukan knuckle ball dengan menggunakan bola tersebut. Dan sebaliknya juga ada bola seperti Jabulani yang sangat mudah untuk diberikan curve atau knuckle ball. Itu saja Sobat Kiper dari saya, Tommy Mesias, ya, dalam episode pertama dari segmen terbaru saya, Football Science, ya. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat membantu sobat-sobat kiper semua, dan nantikanlah video saya berikutnya yang akan tayang di hari Selasa mengenai playtest dan kesimpulan dari performance FAT Venom Altus Black Orange. Mohon pamit, sampai jumpa, salam olahraga.